Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Di sini, saya Hana Dewi Sajida dari kelas A, Prodi Tadris Matematika angkatan tahun 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari determinan suatu matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, serta bagaimana cara mencari inverse suatu matriks dengan menggunakan metode inversi baris. Langsung saja kita simak penjelasannya di bagian inti video. Di sini telah tersedia sebuah soal, yaitu diberikan matriks invertible A berukuran 4x4 dengan entry-entry sebagai berikut. A sama dengan matriks 1, minus 3, minus 1, 9, minus 6, 2, 8, minus 7, minus 8, 7, 3, minus 5, 6, minus 4, minus 2, 4. Kemudian, yang pertama, tentukan determinan dari matriks A dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Yang kedua, tentukan inverse dari matriks A dengan menggunakan metode inversi baris. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dari soal tersebut, mari kita beralih ke slide selanjutnya. Untuk soal yang pertama, tentukan determinan dari matriks A dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Adapun teorema dari ekspansi kofaktor yang berbunyi, determinan dari A berukuran n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada sekarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang diperoleh, yang mana I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan n dan J lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan n. Penyelesaian. Di sini saya akan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1. Terdapat 3 langkah penyelesaian yang harus dilakukan. Langkah yang pertama, tentukan nilai minor dari entry A11, A12, A13, dan A14. Minor dari entry A11. Untuk mencari minor dari entry A11, terlebih dahulu kita harus mencari M11 yang merupakan submatriks dari matriks A. Caranya dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 1 dari matriks A, sehingga diperoleh M11 dengan entry-entry 2, 8, minus 7, 7, 3, minus 5, minus 4, minus 2, 4. Minor dari entry A11 merupakan determinan dari M11. Karena berukuran 3x3, maka bisa digunakan metode Sarus, sehingga diperoleh 2 dikali 3 dikali 4 ditambah 8 dikali minus 5 dikali minus 4 ditambah minus 7 dikali 7 dikali minus 2 dikurangi minus 7 dikali 3 dikali minus 4 dikurangi 8 dikali 7 dikali 4 dikurangi 2 dikali minus 5 dikali minus 2 sama dengan 24 ditambah 160 ditambah 98 dikurangi 84 dikurangi 224 dikurangi 20 sama dengan minus 46. Jadi, minor dari entry A11 adalah minus 46. Selanjutnya, minor dari entry A12. Untuk mencari minor dari entry A12, terlebih dahulu kita harus mencari M12 yang merupakan submatriks dari matriks A.
Caranya dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 2 dari matriks A, sehingga diperoleh M12 dengan entry minus 6, 8, minus 7, minus 8, 3, minus 5, 6, minus 2, 4. Minor dari entry A12 merupakan determinan dari M12. Dengan menggunakan metode Sarus, diperoleh minus 6 dikali 3 dikali 4 ditambah 8 dikali minus 5 dikali 6 ditambah minus 7 dikali minus 8 dikali minus 2 dikurangi minus 7 dikali 3 dikali 6 dikurangi 8 dikali minus 8 dikali 4 dikurangi minus 6 dikali minus 5 dikali minus 2 sama dengan minus 72 dikurangi 240 dikurangi 112 ditambah 126 ditambah 256 ditambah 60 sama dengan 18. Jadi minor dari entry A12 adalah 18. Selanjutnya minor dari entry A13. Untuk mencari minor dari entry A13, terlebih dahulu kita harus mencari M13 yang merupakan submatriks dari matriks A. Caranya dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 3 dari matriks A, sehingga diperoleh M13 dengan entry minus 6, 2, minus 7, minus 8, 7, minus 5, 6, minus 4, 4. Minor dari entry A13 merupakan determinan dari M13. Dengan menggunakan metode Sarus, diperoleh minus 6 dikali 7 dikali 4 ditambah 2 dikali minus 5 dikali 6 ditambah minus 7 dikali minus 8 dikali minus 4 dikurangi minus 7 dikali 7 dikali 6 dikurangi 2 dikali minus 8 dikali 4 dikurangi minus 6 dikali minus 5 dikali minus 4 sama dengan minus 168 dikurangi 60 dikurangi 224 ditambah 294 ditambah 64 ditambah 120 sama dengan 26. Jadi minor dari entry A13 adalah 26. Selanjutnya, minor dari entry A14. Untuk mencari minor dari entry A14, terlebih dahulu kita harus mencari M14 yang merupakan submatriks dari matriks A. Caranya dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 4 dari matriks A, sehingga diperoleh M14 dengan entry minus 6, 2, 8, minus 8, 7, 3, 6, minus 4, minus 2. Minor dari entry A14 merupakan determinan dari M14. Dengan menggunakan metode Sarus, diperoleh minus 6 dikali 7 dikali minus 2 ditambah 2 dikali 3 dikali 6 ditambah 8 dikali minus 8 dikali minus 4 dikurangi 8 dikali 7 dikali 6 dikurangi 2 dikali minus 8 dikali minus 2 dikurangi minus 6 dikali 3 dikali minus 4 sama dengan 84 ditambah 36 ditambah 256 dikurangi 336 dikurangi 32 dikurangi 72 sama dengan minus 64. Jadi minor dari entry A14 adalah minus 64. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, tentukan nilai kofaktor dari entry A11, A12, A13, dan A14. Kofaktor dapat dicari dengan menggunakan rumus C IC sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 ditambah C dikalikan minor dari AIC. Di sini kita bisa memanfaatkan minor-minor yang telah didapat pada langkah sebelumnya.
Yang pertama, kofaktor dari entri A11. C11 sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 ditambah 1 dikalikan minor A11 sama dengan 1 dikali minus 46 sama dengan minus 46. Selanjutnya, kofaktor dari entri A12. C12 sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 plus 2 dikalikan minor dari entri A12 sama dengan minus 1 dikali 18 sama dengan minus 18. Selanjutnya, kofaktor dari entri A13. C13 sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 ditambah 3 dikalikan minor dari entri A13 sama dengan 1 dikali 26 sama dengan 26. Kofaktor dari entri A14. C14 sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 ditambah 4 dikalikan minor dari A14 sama dengan minus 1 dikali minus 64 sama dengan 64. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga. Tentukan determinan dari matriks A dengan menggunakan rumus dat A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13 ditambah A14 dikali C14. Dat A sama dengan 1 dikali minus 46 ditambah minus 3 dikali minus 18 ditambah minus 1 dikali 26 ditambah 9 dikali 64 sama dengan minus 46 ditambah 54 dikurangi 26 ditambah 576 sama dengan 558. Dari ketiga langkah penyelesaian yang telah dilakukan, didapatkan determinan dari matriks A adalah 558. Penyelesaian selesai. Berikutnya soal yang kedua. Tentukan inverse dari matriks A dengan menggunakan metode inversi baris. Nah, metode inversi baris ini dinilai efektif untuk mencari inverse matriks dengan ordo yang besar. Untuk mencari inverse dari matriks A berordo n kali n yang invertible, kita harus bisa mencari suatu urutan operasi baris elementer yang dapat mereduksi A menjadi matriks identitas dan melakukan urutan operasi yang sama pula terhadap matriks identitasnya untuk memperoleh inverse dari matriks A. Sehingga, pada penyelesaian berikut diberlakukan rumus yang bercetak merah pada slide, yang berarti matriks A digabungkan dengan matriks identitas. Kemudian matriks A dengan menggunakan operasi baris elementer akan dijadikan menjadi bentuk matriks identitas. Dan hasil perubahan dari matriks identitas setelah dikenai operasi baris elementer, itulah yang berkedudukan sebagai inverse dari matriks A. Langsung saja kita lakukan penyelesaian dari soal tersebut. Matriks A digabungkan dengan matriks identitas. Kemudian kita perhatikan, apakah pada matriks A sudah terdapat leading 1 baris pertama ataukah belum. Karena pada matriks A sudah terdapat leading 1 pada baris pertama, maka langsung saja kita lakukan langkah yang pertama, yaitu menjadikan 0 entry-entry di bawah leading 1 baris pertama. Caranya dengan mengalikan baris pertama dengan 6, kemudian menjumlahkannya dengan baris kedua, dan mengalikan baris pertama dengan 8, kemudian menjumlahkannya dengan baris ketiga, dan mengalikan baris pertama dengan minus 6, kemudian dijumlahkan dengan baris keempat, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris kedua, ketiga, dan keempat. Langkah yang kedua, yaitu membentuk leading 1 pada baris kedua. Caranya, dengan mengalikan baris kedua dengan minus 1/16, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut.
dengan perubahan terletak pada baris kedua. Langkah yang ketiga, yaitu menjadikan 00 entry di bawah leading 1 baris kedua. Caranya, dengan mengalihkan baris kedua dengan 17, kemudian dijumlahkan dengan baris ketiga, dan mengalihkan baris kedua dengan minus 14, kemudian dijumlahkan dengan baris keempat, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris ketiga dan baris keempat. Dari slide sebelumnya, kita telah memperoleh matriks hasil modifikasi dari langkah ketiga. Selanjutnya, kita lakukan langkah yang keempat, yaitu membentuk leading 1 pada baris ketiga. Caranya, dengan mengalihkan baris ketiga dengan minus 8/57, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris ketiga. Selanjutnya, untuk langkah yang kelima, yaitu menjadikan 0 entry di bawah leading 1 baris ketiga. Caranya, dengan mengalihkan baris ketiga dengan minus 23/4, kemudian dijumlahkan dengan baris keempat, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris keempat. Berikutnya, langkah yang keenam, yaitu membentuk leading 1 pada baris keempat. Caranya, dengan mengalihkan baris keempat dengan 19/93, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris keempat. Langkah yang ketujuh, yaitu menjadikan 0 entry di atas leading 1 baris keempat. Caranya, dengan mengalihkan baris keempat dengan minus 9, kemudian dijumlahkan dengan baris pertama, dan mengalihkan baris keempat dengan 47/16, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua, kemudian mengalihkan baris keempat dengan 91/38, kemudian dijumlahkan dengan baris ketiga, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Untuk langkah yang ke-8, yaitu menjadikan 0 entry di atas leading 1 baris ketiga. Caranya, dengan mengalihkan baris ketiga dengan 1, kemudian dijumlahkan dengan baris pertama, dan mengalihkan baris ketiga dengan 1/8, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua, sehingga diperoleh matriks hasil modifikasi seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris pertama dan baris kedua. Dari slide sebelumnya, kita telah memperoleh matriks hasil modifikasi dari langkah ke-8. Selanjutnya, kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu menjadikan 0 entry di atas leading 1 baris kedua. Caranya, dengan mengalihkan baris kedua dengan 3, kemudian menjumlahkannya dengan baris pertama, sehingga diperoleh matriks seperti berikut, dengan perubahan terletak pada baris pertama. Dari matriks hasil modifikasi yang terakhir, dapat diketahui bahwa yang awalnya matriks A telah berubah menjadi matriks identitas, dan hasil perubahan dari matriks identitas itulah yang merupakan inverse dari matriks A. Jadi, dari beberapa langkah yang telah kita lakukan, diperoleh inverse dari matriks A adalah A inverse sama dengan matriks minus 23/279, 8/279, 89/279, 59/93, minus 1/31, minus 1/31, 16/31, 41/62, 13/279, 44/279, 71/279, 91/186,
32/279, 1/279, 46/279, 19/93. Penyelesaian selesai. Tidak terasa, kali ini kita sudah berada pada bagian akhir video. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil determinan dan inverse suatu matriks invertible, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, serta dibutuhkan ketelitian untuk mendapatkan determinan dan inverse suatu matriks yang tepat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa belajar yang giat ya untuk menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.